Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Shadaqallahul 'azim. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Hamid Usman selaku pimpinan pesantren Pondok Pesantren Al-Manar, beserta Al-Mukarram Ustaz Usman Abdul Hamid. Ini namanya dibalik-balik. Kenapa? Karena nggak punya modal. Jadi waktu melahirkan namanya kita balik-balik aja. Pertama Usman Abdul Hamid Usman, kemudian kita balik Usman Abdul Hamid. Jadi nggak perlu pakai cari sana cari sini, alhamdulillah ketemu nama terbaik. Maka alhamdulillah Ustaz Usman beliau menjadi wakil pimpinan pondok pesantren. Mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi pimpinan yang akan memberikan pendidikan kepada umat di Aceh ini. Walaupun mungkin berat, orang Jakarta tinggal di Aceh dengan bahasa yang berbeda, dengan adat dan tradisi yang berbeda, mungkin sangat berat. Tapi apa mau dikata, anak laki cuma satu-satunya. Sejak kecil sudah kita mindset otaknya, kamu nanti akan jadi pimpinan pondok di Aceh. Maka begitu sudah terdiri pesantren, itulah yang akhirnya beliau kita kirim ke sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersahabat dengan beliau, karena beliau ini orang yang paling banyak temannya di Jakarta ataupun di Aceh. Temannya itu paling banyak. Sejak kecil sampai besar seperti ini dia senang bergaul dengan banyak orang. Maka mudah-mudahan bisa bersama-sama kita untuk mengembangkan Al-Manar ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW yang akan selalu menjadi qudwah hasanah buat kita, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami atas nama Ketua Yayasan mengucapkan selamat bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita bisa kumpul semua di sini walaupun mungkin tidak bisa hadir secara keseluruhan. Tapi saya yakin sebagian besar insya Allah kita sudah kumpul di sini. Maka mudah-mudahan pergaulan yang baik ini sama-sama kita tingkatkan dan kita eratkan kembali. Maka Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian dengan tali Allah. Artinya bekerjalah kalian bersama untuk mengharapkan ridho Allah. Jangan kita ingin mencari jabatan, jangan kita ingin mencari uang, jangan kita ingin mencari yang lainnya. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah takwa kepada Allah, yakin kepada Allah, maka insya Allah rizki kita Allah yang memberikan. Kemudian usaha kita Allah yang berikan kemudahan. Siapa yang menyangka kami dengan Ustaz Hamid bukan orang yang hidup dalam kehidupan mewah dan mapan. Saat kami pulang dari Mesir, kalau Ustaz Hamid tadi menceritakan tentang perkembangan sekolah, tapi kalau saya menceritakan tentang perkembangan rumah tangga kami. Saat kami pulang dari Mesir, saya orang Betawi. Biasanya orang Betawi katanya tuan tanah. Tapi saya pulang dari Mesir malah justru rumahnya ngontrak. Tidak punya tanah, tidak punya rumah. Sampai akhirnya saya bilang sama Pak Ustadz, sudah berapa tahun kita ngontrak, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Saya bilang, sampai kapan ya kita punya rumah sendiri? Pasti kepengen ya Bu, punya rumah sendiri, nggak mikirin bayar bulanan. Ini setiap bulan kita mikir bayar bulanannya.
Ditambah lagi kita ambilnya tahunan, setiap tahun 5 juta, ada nggak ya uangnya? Ketemu nggak ya uangnya? Itulah dulu. Maka akhirnya kata Pak Ustadz, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Orang yang rumahnya sampai 5 lantai itu pun bukan punya dia. Orang yang punya mobil mewah semewah apapun bukan punya dia. Itulah terkadang kita berilmu, tapi terkadang kita butuh nasihat orang. Walaupun kami sama-sama berilmu, Ustaz Hamid berilmu, saya juga berilmu. Bahkan saya yang jurusannya fikih. Tapi pada saat itu kita ada perasaan, kok bisa orang Betawi pulang ke Indonesia, pulang ke Jakarta kok nggak punya rumah. Sementara kawan-kawan kami itu udah disiapkan rumah, udah disiapkan sekolahan, udah disiapkan semuanya. Sementara kami jangankan untuk punya sekolahan, rumah saja kita tidak punya. Tapi ternyata jawaban Pak Ustadz itulah yang membuat saya menjadi kuat. Saya mengatakan bahwa ternyata jangan kita mengharapkan pemberian dari orang, belajarlah untuk bekerja sendiri. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjalah untuk duniamu seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tapi kerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Kalau kita sedang berada di dunia dan kita sedang bekerja, jangan kita mengatakan, ngapain sih kerja capek-capek, besok udah mati. Besoknya kapan? Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka kerjalah dan kerjalah dan kerjalah dan kerjalah. Malu sebagai guru kalau seandainya cepat menyerah. Malu menjadi guru kalau pemalas. Kenapa? Karena saya yang sudah tua itu setiap tahun saya datang ke sini. Untuk apa? Bertemu dengan saudara-saudara saya di sini, guru-guru saya di sini, anak-anak saya di sini. Untuk apa? Mempererat persaudaraan kita. Di bulan Ramadan selalu sejak 3 tahun yang lalu saat kita sudah membangun Al-Manar, karena ternyata membangun pesantren beda dengan kita membangun sekolah. Kalau kita membangun sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, selesai amat. Tapi membangun pesantren, walaupun sudah ada pimpinan, belum tentu akan akan tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena lingkungan pasti akan ada orang yang tidak senang, pasti ada orang yang memfitnah, pasti ada orang yang begini, ada orang yang seperti itu. Kenapa saya harus pulang ke sini setiap bulan Ramadan? Karena saya ingin membina masyarakat sini betapa pentingnya persahabatan, persatuan, persaudaraan untuk kita saling membangun Al-Manar ini bersama. Itulah yang saya sampaikan kepada orang-orang kampung Kenawan. Maka setiap kali saya pulang ke sini pasti akan ada kajian subuh. Selesai sholat subuh saya akan mengajar di situ sampai jam 7 pagi. Baru selesai kita pulang. Kajiannya bermacam-macam, kadang tafsir, kadang fikih, kadang tafsirnya tentang rumah tangga para nabi dengan anak dan istrinya, terkadang berkaitan dengan masalah hukuman berzina, hukuman merampok dan sebagainya, hukum bagaimana masuk rumah orang tanpa izin. Itu semuanya kita jelaskan dan kita bahas, dan alhamdulillah mereka sangat antusias dan sangat berminat. Tidak pernah kurang kajian itu dari 30-40 orang setiap subuh. Dan saya juga ingin membina anak-anak kami. Anak-anak kami di pesantren, ingin membina juga mereka, ruhiyah mereka. Karena kalau tidak akan ada asar dalam jiwa anak-anak kita apabila dia cuma belajar SMPIT, kemudian pesantren yang belajar sama gurunya mungkin cuma sekian jam. Jadi dengan adanya kita untuk bagian agama itu terus kita berikan masukan kepada mereka. Supaya kenapa? Supaya saling mencintai. Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak dikatakan orang yang beriman kecuali kita mencintai sahabat kita, saudara kita sesama mukmin seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka berarti kita pun harus mencintai sahabat kita. Jadi sahabat kita harus tahu bagaimana watak kita maklumi. Bagaimana kita kalau tegur tidak tersinggung.
Bagaimana kalau kita dimintakan bantuan tidak malas? Bagaimana kalau kita dimintakan untuk mengerjakan sesuatu, kita selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami kerjakan. Kenapa tidak mungkin seorang Ustadz Hamid sebagai pimpinan pondok akan berjalan pondok ini tanpa adanya bantuan dari para dewan guru? Tidak akan berjalan tanpa ada bantuan dari para pengasuh. Tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan dari kepala sekolah. Semua kita ini adalah satu kesatuan yang harus terus saling membantu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jangan kita mengatakan Ustazah Barakah ketua yayasan udah paling sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang namanya pimpinan yang sempurna. Tidak ada guru yang sempurna. Semua kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Saya yakin Pak Agus sebagai kepala sekolah pasti butuh dengan orang-orang lain. Maka dengan adanya kita saling bertemu, dengan adanya kita saling membutuhkan, maka kita akan mempererat persaudaraan kita. Mungkin kadang-kadang kita sama saudara belum tentu seakur ini. Mungkin kita kadang-kadang sama saudara mungkin ada perasaan tersinggung. Tapi kita sama teman, sama sahabat, kalaupun kadang ada perasaan atau menyelikit sedikit ucapannya, tapi kita tidak akan pernah berhenti untuk terus bersahabat dengan mereka. Kenapa? Karena adanya iman di dalam hati kita. Maka itulah yang dikatakan, kalau tidak ada iman tidak akan mungkin ada persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Berbuat baiklah, perbaikilah akhlak kalian bersama para sahabat-sahabat kalian, sama teman-teman kalian. Ucapan salam itu penting. Kita bersahabat dengan teman kita. Kalau seandainya misalnya kita datang dari luar, kita mengucapkan assalamualaikum, apa kabar sahabatku? Kemudian kita bawa makanan, kita buka bersama, kemudian kita makan bersama. Itu adalah yang namanya persaudaraan. Kita tidak makan sendiri, tapi kita makan bersama-sama. Saya katakan kepada anak-anak santri, anakku, kalau kalian dapat kiriman dari teman kalian, dari orang tua, berbagi dengan teman kalian. Kenapa terjadinya pencurian, terjadinya keinginan untuk makan punya orang? Karena tidak punya apa yang dipunyai oleh kawannya. Maka kalau seandainya saya berangkat ke pesantren jenguk Ustaz Usman, Ustaz Zamadiah, dan juga Ustazah Mardia, itu mereka bertiga satu pesantren. Itu pasti kita, anak kita cuma 3, bawa makanannya harus cukup untuk 30 orang. Kenapa? Karena Ustaz Usman pasti bawa rombongan dia. Rombongannya bukan 1, tapi 7, 10 kadang-kadang. Nah disitulah semuanya akan dapat bagian. Maka di sini yang dikatakan waqtasimu, bersatu padulah kita, karena semua kita tidak mempunyai kemampuan yang sempurna. Kepala sekolah dia punya manajerial yang bagus, tapi apakah kepala sekolah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab? Belum tentu. Kemudian seorang pimpinan pondok, dia mungkin punya manajerial yang bagus, tapi apakah dia paham bahasa Inggris, bahasa Arab? Belum tentu juga. Seorang guru tahfiz, apakah dia juga pintar bahasa Arab atau bahasa? Belum tentu juga. Maka disitulah kita saling mengeratkan tali persaudaraan, maka kita bisa saling tolong menolong. Ibu atau bapak, saya mungkin mau keluar dulu, ada urusan, bisa nggak jadwal saya digantikan? Itu namanya etika, adab. Seorang guru harus punya adab yang bagus. Seorang guru harus punya etika yang bagus. Kenapa? Karena kita bersaudara, berada di dalam satu kesatuan sebagai guru, maka kita adalah bersaudara. Kalau kita sudah bersaudara, Pak Agus mohon maaf ya, saya mungkin hari ini nggak bisa datang karena tiba-tiba anak saya sakit. Saya tidak bisa berangkat, bisa nggak Pak Agus minta tolong digantikan oleh guru yang mana yang kosong? Itu namanya etika. Manusia kalau masih punya akhlak, manusia itu manusia yang sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihim. Manusia yang paling sempurna imannya adalah manusia ahsanuhum khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah etika yang bagus pada diri kita. Apabila misalnya kita diangkat sebagai seorang guru, maka kita punya komitmen.
Komitmen itulah yang namanya etika. Apabila komitmen kita bagus, maka kita akan menjadi guru yang disenangi oleh murid-murid kita. Tapi jika komitmen kita tidak bagus, murid kita tidak akan mau menerima ilmu kita. Inilah penting yang namanya etika. Jadi kalau seandainya kita menjadi guru, maka komitmen itu saya yakin pada saat Anda masuk ke sekolah Al-Manar ataupun pesantren Al-Manar, ada yang namanya komitmen di antara guru dengan yayasan. Dan itu kadang-kadang ditulis di dalam perjanjian saat kita mendapatkan surat perjanjian dari Al-Manar. Nah, di situ dikatakan Anda akan mengikuti semua aturan yang ada di Al-Manar. Jika tidak, maka masa percobaan Anda 3 bulan, silahkan Anda mengundurkan diri. Dan apabila Anda 3 bulan tidak bagus, dievaluasi, maka Anda akan dikeluarin. Jangan tersinggung. Kenapa? Karena kita tidak komitmen di dalam kita mengajar. Kita tidak saling membantu di dalam kita mengajar. Padahal kalau kita saling membantu, maka insya Allah itu yang akan membuat sekolah kita semakin bagus, anak didik kita semakin baik, yang masuk ke Al-Manar semakin banyak, otomatis rezeki kalian juga dengan sendirinya akan mengalir. Tidak akan mungkin muridnya banyak. Kita buat sekolah SDIT misalnya muridnya ada 3 rombel atau 5 rombel. Itu pasti saat pendaftaran uangnya banyak. Kemudian bulanannya juga dia akan banyak. Gurunya juga akan banyak. Tapi karena muridnya banyak, gurunya yang banyak, tercover semuanya biaya untuk gaji guru. Dan tidak mustahil setiap tahun kita akan menaikkan gaji guru, hanya saja standarnya pasti akan sangat tidak tinggi. Kita mengharapkan naiknya 100%, ya mimpi. Mana mungkin ada sekolah menaikkan gaji 100%. Tapi mungkin 5%, 3%. Tapi lama-kelamaan kalau kita istiqomah, dikatakan man sabat nabat. Siapa yang tetap pasti tumbuh. Tapi jika Anda sampai di sini mengajar, setahun keluar, karena tidak menjaga etika, karena tidak menjaga kedisiplinan, karena tidak menjaga tugas yang diberikan, maka dievaluasi akhir tahun ternyata Anda dikeluarkan. Jangan tersinggung. Kenapa? Itulah sistem. Makanya kita bangun sistem supaya kenapa? Kita sami'na wa ata'na. Kita jalankan sistem itu dengan baik, maka insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita tidak senang, silakan Anda mengundurkan diri. Kenapa? Karena Al-Manar itu tidak pernah melarang orang untuk keluar dari sekolah. Kalau memang kita sudah tidak mampu lagi, silakan mengundurkan diri dengan baik. Tulis surat, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa melanjutkan tugas saya di Al-Manar karena masalah ini. Maka Al-Manar akan memberikan apresiasi kepada guru yang mengundurkan diri dengan cara baik-baik. Nggak mungkin orang yang mengundurkan diri cara baik-baik kita cela dan kita hina, pasti kita hargai. Itulah yang namanya mempererat tali silaturahim. Apalagi bulan Ramadan seperti ini waktunya kita untuk saling memberi kasih sayang. Adanya kita kumpul hari ini, kita duduk bersama, kita berbuka bersama. Walaupun saya mohon maaf sebagai ketua yayasan belum bisa mendanai acara ini karena tidak ada pembicaraan sejak awal. Kalau sejak awal saya di Jakarta mungkin ada direncanakan kita akan mengadakan puasa bersama gabungan, mungkin saya akan mencari rizki di sana untuk dibawa ke sini. Tapi karena tidak ada kabar, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya, insya Allah mudah-mudahan Al-Manar bisa memberikan apa yang kita bisa potong sapi. Kebesaran kali kalau potong sapi Ustaz. Nah, jadi artinya insya Allah kita akan bisa untuk bekerja sama lagi di tahun-tahun berikutnya. Tradisi yang baik kita tingkatkan. Kenapa man sanna sunnatan hasanatan falahu asyru amsalihha. Barang siapa orang yang berbuat baik dan diikuti oleh orang lain, maka orang tersebut mendapatkan pahala 10, diikuti lagi oleh orang lain pun akan mendapatkan pahala 10 lagi. Mana tahu suatu saat kita akan adakan gabungan, bukan hanya BM saja, tapi BM, Takengon, pesantren, TK, SD dan seterusnya. Itu akan kita adakan gabungan. Mungkin kita akan sewa hotel kali ya.
atau kita akan sewa gor misalnya, atau sewa tempat di mana kita bisa untuk bergabung di tempat itu. Tapi mana tahu suatu saat Al-Manar pondok pesantrennya dia punya gedung serbaguna yang insya Allah acara apapun kita lakukan di situ, dan insya Allah kita punya catering, maka insya Allah makan kita dengan catering. Jadi tidak perlu pakai box lagi Pak Agus, tapi kita pakai catering, Ibu ya. Jadi kayaknya di sini udah diminat tuh untuk menjadi cateringnya. Kenapa Ibu? Karena kalau seandainya dengan catering bebas mau makan berapa saja, apa saja yang mau dimakan itu bebas. Tapi kalau sekarang hanya kita berikan misalnya ada telur, atau misalnya ada ayam, atau misalnya ada ikan, kemudian ada sayurnya, sudah sama sambal cukup ya Pak Tarmizi. Tapi kalau kita pakai catering kan menunya harus 7 macam misalnya ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Saya mohon doanya karena kita membangun pesantren ini, insya Allah pesantren kita juga akan semakin banyak peminatnya. Jadi kalau semakin banyak peminatnya, maka kita juga harus mempersiapkan lokalnya, mempersiapkan tanahnya. Alhamdulillah kami kemarin dengan Pak Ustadz sudah jalan-jalan sama Pak Agus cari lahan. Sudah dapat tempatnya bagus sekali. Jadi artinya tanah datar, kemudian ada seperti cebukan ke bawah gitu, kemudian ada lagi kayak seperti bundar gitu. Itu udah terbayang sama saya kalau di sini tempat sekolahnya, di sini asramanya, kemudian di sini tempat outboundnya, kemudian di sininya itu saya bilang jadi lapangan sepak bola, keren banget lah. Tapi itulah ternyata airnya, sumber airnya tidak ada. Karena kalau pesantren Bapak Ibu beda dengan sekolah. Kalau sekolah itu kan berangkat pagi pulang sore, paling air dibutuhkan untuk berwudu saat sholat berjamaah. Tapi kalau yang namanya pesantren itu airnya harus terus mengalir karena anak-anak itu banyak. Kita mungkin berpikir bukan sekarang yang baru 60 orang, tapi ke depan kita tidak mustahil akan punya anak santri bisa sampai 1000 orang. Kalau 1000 orang berapa air yang harusnya yang kita butuhkan? Maka kemarin pun ada orang yang menawarkan kita wakaf 2,5 hektar. Daerah mana sih? Apa? Raja Guru Pak Agus tahu ya? Yang dari apa namanya itu? Kampungnya Pak Agus itu. Yang Pak Gali. Iya di sana Pak. 2,5 hektar. Dan orangnya itu masya Allah kepengen banget Al-Manar yang mengelola. Tapi kita katakan kepada mereka kami belum tentu bisa terima. Kita belum tentu bisa terima. Kenapa? Karena tempatnya itu airnya belum kita dapatkan sumbernya. Maka besok hari Sabtu insya Allah kami akan survei ke sana, akan melihat sumber mata airnya. Kalau memang ada mata air yang besar, itu akan kita pakai untuk pesantren putra. Jadi pesantren putra ada di sana. Udaranya masih dingin Pak. Pokoknya indah banget lah di bawah kaki gunung. Tapi kalau di sana nggak dapat, insya Allah kita ada cadangan di sini. Apa namanya nih? Ini yang dekat sini. Jadi nanti pesantrennya itu di atas, kemudian kita rencanakan lapangan olahraga, masjid, kemudian dan perpustakaan dan sebagainya, kafe tempat orang tua datang itu nanti di bawah. Kemudian di tengah-tengahnya ada sungai. Sungai itu nanti akan kita tutup di sana, kita tutup di sini, kita akan jadikan wahana permainan anak-anak. Kita pakai apa namanya tuh bebek-bebekan, anak-anak bisa berenang di situ dan senang dia. Nah itu program selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama sekarang ini adalah mari di bulan Ramadan ini dengan kesatuan kita bersama, buka bersama, ini kita jadikan langkah awal untuk kita bisa saling menyatukan hati kita untuk menjalankan visi misi kita sebagai seorang guru. Komitmen kita harus kita ingat karena itu tanggung jawab dunia dan akhirat. Apabila itu kita lalaikan, Allah akan tuntut kita nanti di akhirat. Saya tidak bisa menuntut Bapak Ibu, tapi Allah akan menuntut Bapak Ibu melalui malaikatnya atau melalui Allah langsung. Jadi saya serahkan sekolah ini kepada Bapak Ibu karena saya jauh dari Jakarta. Nggak bisa saya pantau terus, akan tetapi selama saya berada di sini, insya Allah kita akan sering silaturahim dan mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, rumah tangga bahagia, anak-anak sholihin dan sholihat.
Cukup sekian? Masih ada waktu lagi atau sudah dekat buka? 40 menit lagi. Persiapan gimana ibu-ibu? Saya sih kalau disuruh ngomong seneng banget. Apalagi kalau saya adakan tanya jawab, lebih seneng. Ya, Bapak Ibu, panitia sudah ada kan? Ya oke. Sekarang saya kasih Bapak Ibu untuk bertanya dan saya akan menjawab. Atau saya bertanya, Ibu yang menjawab. Silakan. Oh iya, silakan. Yang mau bertanya, perkenalkan namanya. Oh, perkenalan guru-guru dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan saling berkenalan. Kalau saya pasti Bapak Ibu udah kenal. Tapi yang lainnya mungkin masih belum kenal. Antara guru pesantren putra, guru pesantren putri, kemudian juga dengan guru TK dan juga guru SD. Silakan. Saya persilakan Ustaz Usman.